Assalamualaikum sahabat laundry pesantren dan laundrypreneur di seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi tips untuk teman-teman laundrypreneur yang mengelola laundry pesantren atau sahabat laundry pesantren yang memang ada di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Hari ini tipsnya adalah tips bagaimana melakukan manajemen sortir yang baik dan benar untuk laundry santri. Karena memang laundry santri ini agak sedikit berbeda sistem manajemen sortirnya dengan laundry konvensional lainnya. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam manajemen sortir laundry pesantren atau manajemen sortir laundry santri di pesantren? Berikut penjelasannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Lalu pertanyaannya, apakah sesulit itu melakukan manajemen sortir laundry santri? Karena kalau bicara laundry customer umum, mungkin kita satu hari bisa terukur hitungannya ya 10 nota, 20 nota, atau mungkin 30 nota, 30 customer. Nah, lain halnya dengan laundry santri. Bisa jadi dalam satu pesantren ada 500 santri, bahkan ada 1000 sampai 1500 santri satu pesantren. Nah, ini perlu pengelolaan yang baik dan benar. Maka dari itu, tips yang pertama adalah membuat label nama. Nah, label nama ini penting karena memang setiap santri punya nama. Penamaan boleh nanti diletakkan sifatnya di belakang kerah atau kemudian di bagian-bagian yang tidak terlihat dari luar gitu ya, untuk pakaian atasan. Untuk pakaian bawah biasanya celana di bagian dalam pinggang atau di bagian bawah celana. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara menuliskan dengan spidol permanen, atau mungkin jika pesantren bisa memfasilitasi, bisa dengan melakukan semacam sablon atau bordir pada titik-titik tertentu. Ya, jadi yang pertama bisa menggunakan namanya misalkan Andi atau misalkan Asep atau misalkan Ahmad, maka silahkan ditulis di bagian belakang kerah, jadi bukan di depan sini atau di bagian-bagian yang nampak mungkin ya. Nah, jadi di bagian kerah untuk di baju, terus kemudian di bagian-bagian yang tertutup yang tidak nampak kelihatan oleh orang lain. Itu tips yang pertama, jadi menggunakan labeling nama. Tips atau opsi yang kedua adalah menggunakan penomoran. Penomoran ini tentunya kita harus punya database santri tersebut. Nah, biasanya setiap santri itu punya nomor induk masing-masing. Maka selain menggunakan nama, jika memang nama itu biasanya agak sulit membedakan antara Ahmad Syafi'i, Ahmad Hanafi, atau Ahmad yang lainnya, atau Asep atau Muhammad yang kemudian namanya sama, maka jika memang tidak mau sama, biasanya bisa dilakukan dengan menggunakan labeling nomor. Nah, nomor ini bisa didapatkan misalkan dari TU untuk mendapatkan nomor induk santri. Nah, nomor induk santri itu yang kemudian ditempelkan, entah bentuknya itu tulisan ataupun bentuknya sablonan ataupun misalkan dibordir, ditempatkan di bagian-bagian yang memang tadi sudah saya sebutkan, di bagian dalam dan tidak nampak dari luar. Ya, jadi yang kedua tipsnya adalah bisa menggunakan nomornya bisa menggunakan nomor induk atau memang nomor khusus yang disediakan oleh laundry untuk membuat numerisasi santri yang ada di pesantren itu. Insya Allah untuk nomor ini karena dia sifatnya berbeda semuanya, tentunya tidak akan sama. Mungkin kelemahan dari penamaan dengan sistem nama tadi, mungkin setiap nama ada yang memang satu kata, dua kata, bahkan tiga kata. Nah, ini yang kemudian menyulitkan SDM laundry biasanya dalam proses pensortiran. Nama Muhammad dalam satu absensi satu kelas bisa ada 2, 3, sampai 4 nama. Ini yang menjadikan SDM laundry agak kesulitan untuk mensortir ini Muhammad siapa. Ya, maka penomoran ini menjadi opsi jika kemudian kita ingin menggunakan sortir ini lebih akurat. Oh, nomornya P003, L002, seterusnya.
sesuai dengan absensi atau sesuai dengan nomor induk yang ada di database pesantren tersebut. Juga tips ini bisa jadi solusi alternatif jika tips pertama, tips kedua agak sulit dilakukan, karena memang laundry santri ini terkadang volume personnya tidak banyak. Artinya jika volume laundry setiap santrinya tidak banyak, maka solusi yang ketiga adalah yaitu penanganannya tanpa labeling. Bagaimana caranya tanpa labeling? Yaitu dengan layanan one man in process. Jadi satu santri satu mesin. Artinya setiap santri nanti akan diberikan laundry bag masing-masing, terus kemudian diberikan laundry list masing-masing. Mereka mencatatkan pakaian yang dicucinya, dan kemudian dimasukkan ke dalam mesin washer pun itu masing-masing. Jadi pakaiannya tidak dicampur, pakaiannya tidak digabung dengan santri yang lainnya, sehingga meminimalisir terjadinya tertukar, kehilangan, dan juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, hal ini yang kemudian biasanya membutuhkan mesin-mesin yang memang bukan mesin-mesin tumbler yang besar untuk laundry santri itu. Justru mesin-mesin yang memang cukup untuk kapasitas santri secara individu masing-masing. Misalkan saya simulasikan setiap santri itu misalkan setiap hari menggunakan 4-5 potong. Mungkin 2 hari atau 3 hari cukup mereka mencuci 3-4 kg saja. Artinya untuk mencuci 3-4 kg saja tidak mesti punya mesin tumbler yang besar, mesin yang memang nanti ujung-ujungnya dicampur juga, disortir lagi, sebelum masuk mesin disortir, keluar dari mesin disortir, dan itu sangat merepotkan. Maka solusinya adalah one man in process. Jadi one man in process itu setiap santri bawa laundry bag, menyerahkan laundry listnya, terus kemudian langsung masuk ke dalam mesin washer, masuk ke dalam mesin dryer, lalu kemudian masuk ke meja presser, dan itu masih di dalam satu keranjang pakaian. Artinya tidak akan dicampur, meminimalisir resiko tertukar dan juga meminimalisir resiko kehilangan. Oleh karenanya tips yang ketiga ini bisa menjadi solusi. Solusi pertama, solusi kedua, dan ini solusi ketiga. Masing-masing pesantren punya kondisi atau budaya masing-masing. Oleh karenanya opsi-opsi itu hanya sifatnya pilihan, boleh dicoba dan juga boleh nantinya dievaluasi. Demikian teman-teman laundrypreneur dan sahabat laundry pesantren di seluruh Indonesia, tips bagaimana melakukan manajemen sortir untuk laundry santri di pesantren-pesantren. Sortir laundry santri ini memang dibilang susah ya tidak juga, dibilang mudah juga ya tidak. Artinya masing-masing punya kondisi yang mungkin berbeda-beda di setiap pesantren cara penanganan dan pengelolaannya. Tapi ini mudah-mudahan sharing kali ini adalah sharing yang bisa menginspirasi, sharing yang bisa memberikan informasi yang edukatif bagi teman-teman yang saat ini mengelola laundry santri di pesantren, lebih punya opsi-opsi yang mungkin bisa menjadi solusi di dalam permasalahan dan persoalan di laundry santri tersebut. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan channel kami Laundry Pesantren. Saksikan video-video yang lainnya di channel kami. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Laundry Pesantren, solusi berdaya mandiri.